Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Apa kabar teman semua? Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Sebelum mulai, seperti biasa, Mimin ingatkan jangan lupa like, komentar, berikan masukan, serta subscribe bagi yang belum. Supaya teman-teman yang belum subscribe tidak payah lagi mau mencari dulu novel ini. Karena jika sudah subscribe otomatis akan muncul di beranda. Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit? Sekalian hitung-hitung teman-teman berbagi pahala kebaikan kepada saya. Oke, baiklah langsung saja kita mulai. Bab 33. Jika tidak ada yang melaporkan, mungkin para pekerja tetap lanjut membangun, padahal Syapik berkali-kali mengatakan jika tanggal merah harus libur. Tapi mandor yang bekerja adalah mandor pengganti. Sebenarnya ia sudah diberitahu, tapi merasa benar karena ingin pekerjaan segera selesai. Sudah mengurus masalah itu dan menegur mandornya secara langsung. Safik berencana untuk langsung pulang, tapi sang ayah minta Safik untuk datang ke pondok. Daripada bolak-balik, ia akhirnya memutuskan untuk ke pondok lebih dulu sebelum pulang ke rumah. Jika meminta langsung datang ke pondok, biasanya ada hal penting yang akan disampaikan oleh Kiai Abdillah pada anaknya itu. Lama tidak pernah datang lagi ke pondok. Suasananya masih sama. Saat sampai di sana, waktu bertepatan para santri yang bersiap-siap untuk sholat zuhur. Safik langsung mendatangi ruangan ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rahmatullahi wabarakatuh. Syafiq berjalan masuk, mencium tangan sang ayah, lalu duduk di sebelahnya. Kamu lagi gak sibuk kan? Tanya Kiai Abdillah. Enggak bah, ini tanggal merah. Tadi cuman habis dari proyek aja, jawab Syafiq. Kita bicara nanti setelah sholat, ujarnya. Syafiq mengangguk. Ia langsung mengambil air wudhu agar bisa ikut sholat berjamaah di masjid. 8 menitan lagi azan akan berkumandang. Para santriwati yang sudah sekian purnama tidak melihat Syafiq kini merasa senang. Meskipun lelaki itu sudah beristri, tapi tetap saja mereka kagumi. Sosoknya yang begitu santun dan bersahaja membuat siapa saja akan jatuh cinta. Ustadz Syafiq makin ganteng aja ya, padahal udah gak muda lagi, celetuk seorang santriwati sambil melihat Syafiq yang berjalan menuju masjid bersama sang ayah. Jelas dong, ada yang rawat kok. Udah, jangan ngomongin orang. Dosa tahu, jaga tuh mata. Zina, saut temannya dengan sewot. Pesona Syafiq seolah tidak pernah padam, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Bukankah semakin dewasa seorang, bahkan semakin terlihat pesona dan karismanya? Seperti Syafiq, wajahnya yang dewasa bahkan digilai para kaum hawa. Para wanita zaman sekarang lebih suka lelaki yang memiliki tampilan dewasa. Selesai sholat, Kiai Abdillah mengatakan maksudnya meminta Syafiq datang. Kiai Abdillah sudah tidak muda lagi. Ia memang akan meminta Syafiq untuk meneruskan kepemimpinan pondok pesantren. Sebenarnya pembicaraan ini sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu dan Syafiq menyetujuinya. Insya Allah Syafiq bisa diberikan amanah ini, ujar Syafiq dengan mantap. Abah percaya kamu bisa mengatur waktu untuk pekerjaan dan pondok, balas Kiai Abdillah. Syafiq masih ada pekerjaan di luar kota sampai bulan depan, bah. Selesaikan dulu pekerjaan kamu itu. Syafiq mengangguk. Ini memang sudah saatnya Syafiq naik untuk menggantikan posisi sang ayah. Sesuai dengan yang dijanjikan lelaki parubaya itu pada Syafiq. Namun karena masih ada pekerjaan di luar kota, serah terima jabatan itu akan diundur sampai Syafiq selesai dengan pekerjaannya.
Ia juga memiliki waktu untuk mengatur kembali perencanaan kerja dan lain-lain. Syafiq bahkan sudah beberapa minggu libur untuk mengisi kajian secara offline. Tapi ia kadang-kadang melakukannya live di sosial media untuk melakukan sesi tanya jawab. Meskipun hanya beberapa menit saja karena terhalang oleh waktu. Setelah selesai bicara, sambil makan siang dengan sang ayah, Syafiq langsung pulang. Ia harus mengambil ancang-ancang, setidaknya untuk pekerjaannya di sini. Syafiq harus bisa mengatur waktu, karena dua-duanya adalah tanggung jawabnya nanti. Perut sudah terisi dan selesai sholat zuhur, membuat Syafiq merasa ngantuk. Ia tidak melihat sang istri di lantai bawah. Ternyata Alika sedang mandi. Dan ada Sekil yang tertidur di kamar. Sekil memang harus tidur siang agar tidak rewel. Sedangkan si kembar tadi, Syafiq lihat sedang belajar Iqra bersama Bu Rita. Setelah mengganti pakaian, Syafiq langsung naik ke ranjang dengan perlahan agar tidak membangunkan Sekil. Jika Sekil bangun, bisa-bisa Alika mengamuk. Beberapa menit berselang, Alika keluar dari kamar mandi. Melihat suaminya yang sudah berada di atas ranjang sambil mendengkur kecil. Tiba-tiba pergi. Sekarang tahu-tahu udah pulang aja, gumam Alika, lalu berjalan ke arah lemari untuk mencari baju ganti. Ponsel Alika yang berada di atas nakas bergetar. Ia lebih dulu memakai pakaiannya dengan lengkap lalu meraih ponselnya. Alika membuka foto yang dikirimkan oleh Nurma. Ia tidak membaca tulisan di bawahnya karena fokus pada sosok di dalam foto. Kayak kenal, siapa ya? Gumam Alika. Ia mencubit layar ponsel untuk memperbesar dan memperkecil foto berkali-kali, sekedar untuk mencari tahu sosok yang sepertinya ia kenal. Dahinya masih menggerut, tapi ia belum membaca pesan teks yang dikirimkan Nurma. Sampai segitunya lihatin itu foto. Alika terlonjak kaget sampai ponselnya terjatuh. Bukan apa-apa, ruangan itu begitu sepi. Tapi tiba-tiba ada suara. Jelas membuat Alika kaget. Ia langsung menoleh menatap suaminya sambil merengut kesal. Mas, bikin aku kaget aja. Lecet kan jadinya, ujar Alika yang berjongkok mengambil ponsel. Lagian, liatin foto cowok sampai serius banget cibirnya. Alika tidak tahu kapan Syafiq bangun. Pasalnya, saat tadi berganti pakaian, ia masih bisa mendengar dengkuran halus sang suami. Lagi aku lihat-lihat, kok kayak kenal gitu, sahut Alika lalu duduk di sisi ranjang. Syafiq langsung menggeser tubuhnya, mendekat lalu melingkarkan tangannya di perut Alika. Ia menghirup dalam-dalam aroma sabun yang menguat dan keluar dari tubuh sang istri. Emang kalau kenal kenapa? Tanya Syafiq. Ya nggak apa-apa. Cuman... ya ampun. Ternyata si laki. Udah balik dia dari negara Konoha ya? Makin cakep aja. Alika memuji mantan pacarnya itu. Yang memang terlihat berbeda. Aura dewasanya sudah terlihat tidak seperti dulu yang masih ada imut-imutnya. Syafiq yang mendengar itu langsung menggigit kecil pinggang Alika, membuat wanita itu langsung protes. Au, sakit mas. Ia mencoba menjauhkan kepala Syafiq dengan sebelah tangannya, karena tangan satunya ia gunakan untuk memegang ponsel, menunggu balasan dari Nurma. Berani ya, muji-muji cowok lain di depan suami sendiri. Syafiq gemas, hingga semakin mengeratkan pelukannya dan menenggelamkan wajah di pinggang Alika. Ya namanya juga refleks kok. Wajar muji dia. Kan pernah jadi penghuni hati aku juga. Celetuk Alika, sengaja ingin membuat Syafiq cemburu. Mendengar itu membuat Syafiq langsung melepaskan tangannya
dan membalikan tubuhnya menghadap Sekil dan berganti memeluk tubuh kecil itu. Dia makin keren aja tahu nggak? Gue sempat ketemu di mall barusan. Dia nanyain lo, kayaknya cinta dia ke lo itu awet banget. Alika memutar voice note yang dikirimkan Nurmah. Ya kali cintanya pakai formalin. Emang dia nanyain gue gimana? Alika membalas menggunakan voice note juga. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Syafiq yang memunggunginya. Alika menaruh benda pipi itu, lalu mengerikkan rambutnya lebih dulu, sebelum ikut naik ke atas ranjang. Ia juga merasa lelah karena tadi memandikan ketiga anaknya. Ibu rumah tangga itu juga butuh istirahat. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.